Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Soal yang pertama, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Lakukan survei sederhana untuk mengetahui kebutuhan dan minat masyarakat sekitar masjid. Adakan diskusi dengan berbagai kelompok usia untuk mendapatkan masukan yang lebih mendalam. Libatkan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang kedua, membuat program yang relevan untuk menarik. Mengadakan kajian yang seperti akhlak, keluarga, sosial, dan selanjutnya mengorganisir kegiatan seperti lomba membaca Al-Quran, olahraga, dan kegiatan sosial. Mengadakan kelas belajar Al-Quran, tahfiz. Yang kedua, program apa yang biasa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Menyelenggarakan kelas olahraga seperti yoga atau bela diri. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga dapat meningkatkan keseimbangan emosi. Mengadakan kegiatan donor darah secara berkala. Selain membantu sesama, kegiatan ini juga baik untuk kesehatan pendonor. Yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kecerdasan emosional? Yaitu ada kelas manajemen emosi, mengajarkan cara mengelola emosi seperti marah, sedih, dan kecemasan dengan cara yang sehat dan islami. Yang selanjutnya ada komunikasi efektif, melatih keterampilan komunikasi yang baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, kajian ilmiah mengadakan kajian-kajian yang membahas isu-isu terkini yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial. Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, kajian tafsir Al-Quran, halaqah hadis. Yang keempat, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Ada mengadakan bazar untuk produk-produk UMKM yang dikelola oleh jemaah. Ini bisa menjadi ajang promosi dan penjualan produk mereka. Menyediakan ruang dan fasilitas untuk para wirausahawan pemula mengembangkan bisnis mereka. Memfasilitasi program magang bagi para pemuda agar mendapatkan pengalaman kerja dan memperluas jaringan. Soal nomor 2, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Suasana belajar yang kondusif akan memotivasi siswa untuk aktif belajar dan berpartisipasi. Menjadi teladan bagi siswa, pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan akhlak. Yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Ada membangun komunikasi 2 arah yang efektif, libatkan semua siswa dalam diskusi kelas, baik yang aktif maupun yang cenderung pendiam. Buat mereka bahwa pendapat mereka dihargai. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Buatlah siswa menyadari bahwa ilmu agama yang mereka pelajari memiliki relevansi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Konsisten dalam bersikap, jaga konsistensi antara apa yang diajarkan dengan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Ada diskusi tematik berbasis Al-Quran dan hadis. Contoh, memilih tema-tema yang relevan dengan kehidupan remaja seperti persahabatan, akhlak mulia, dan problematika remaja. Permainan edukatif berbasis nilai-nilai Islam. Contoh, membuat permainan papan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam, atau akhlak mulia.
Soal nomor 3, apa yang Anda pahami tentang Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam? Islam rahmatan lil alamin, arti secara harfiah, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini adalah sebuah konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa ajaran Islam hadir untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, ras, atau suku. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan, kejujuran, dan menghindari riba, ketidakjelasan, atau judi. Pernikahan dalam Islam tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dalam arti tentram, penuh kasih sayang, dan rahmat.